Kesimpulannya buat teman-teman yang ingin mengaplikasikan garam pada tanaman cabai ya teman-teman, kalau bisa aplikasikannya itu saat tanaman cabai teman-teman sudah mulai agak besar ya, atau sekiranya menurut teman-teman ini tanaman cabai sudah kuat. Ada sebuah pernyataan di kolom komentar saya yang mengatakan jika menggunakan garam grosok pada tanah untuk tanaman cabai, mungkin untuk 2 tahun tanamannya akan subur, tapi setelah 2 tahun itu tanamannya itu atau tanahnya itu tidak bisa ditanami oleh tanaman apapun ya teman-teman. Apakah itu benar? Mungkin hanya produsen pupuk kimia yang mengatakan bahwa garam itu tidak baik untuk tanaman. Tapi perlu kita tahu kalau di Timur Tengah sekarang atau di daerah Timur Tengah banyak yang menggunakan garam atau air laut untuk tanaman ya teman-teman, dengan cara ditetes. Sebenarnya metode menggunakan garam itu sudah ada dari zaman dahulu, zaman nenek moyang kita, dan nenek moyang kita selalu menggunakan garam untuk tanaman mereka ya teman-teman, dan hasilnya sangat bagus. Jadi menggunakan garam itu sebenarnya adalah cara zaman dahulu ya teman-teman, tapi banyak petani sekarang yang masih ragu dan belum percaya kalau garam sangat bermanfaat bagi tanaman. Bahkan pertanian modern seperti di daerah Timur Tengah sekarang sudah memakai garam untuk tanaman-tanaman mereka ya teman-teman, dengan cara sistem ditetes ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang ingin tahu kejelasannya atau kebenarannya ya teman-teman, simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel KML Garden. Buat teman-teman yang sudah mengklik video ini, saya ucapkan terima kasih dan saya doakan semoga teman-teman cepat sukses dan cepat kaya dalam budidaya pertanian ya, terutama cabai. Oke, di video kali ini saya mungkin akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar saya ya teman-teman. Jadi apakah benar atau apakah memang bisa garam grosok digunakan pada tanaman cabai dan tanaman cabai dari awalnya kerdil menjadi subur ya teman-teman. Oke, sebelum ke pembahasan teman-teman, perlu teman-teman tahu di dalam garam grosok ini mengandung banyak sekali nutrisi yang berguna untuk tanaman dan juga tanah ya teman-teman. Jadi garam grosok ini mengandung natrium klorida ya teman-teman, natrium klorida, magnesium, kalsium, kalium. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu apa manfaat dari kalsium ya teman-teman. Kalsium itu untuk memperkuat pertahanan tanaman ya teman-teman. Terus kalium untuk memaksimalkan proses pembungaan ya teman-teman, dan mempertebal lapisan buah. Terus magnesium juga untuk ketahanan tanaman ya teman-teman. Nah, semua itu ada pada garam grosok ini ya teman-teman. Terus berapakah sih dosisnya dan kapan waktu yang tepat untuk aplikasi garam ini? Oke teman-teman, jadi di sini saya menggunakan garam grosok itu kemarin dicampur dengan pupuk ya teman-teman. Buat teman-teman yang bertanya apakah bisa disemprot, di sini saya belum pernah mengaplikasikan garam grosok dengan cara disemprot ya teman-teman. Jadi saya belum tahu untuk hasilnya ya teman-teman. Jadi tapi di sini saya hanya menganjurkan untuk tanah ya teman-teman, seperti dikocor. Dan dikocor pun ada waktunya ya teman-teman. Lebih baik jika teman-teman ingin mengkocor garam grosok pada tanaman cabai, sebaiknya teman-teman melakukannya itu pada saat musim kemarau ya teman-teman, karena musim kemarau akan membuat kinerja pada garam itu lebih maksimal. Terus apakah bisa diaplikasikan di musim hujan? Bisa saja, asalkan dosisnya itu tepat ya teman-teman.
Nah, dan untuk dosis di sini saya menggunakannya itu 1 sendok untuk 1 liter ya jika teman-teman ingin menggunakan kocor. Dan kemarin untuk mencampur dengan pupuk ya saya habis 5 wadah ini ya teman-teman, dicampur dengan 50 kg pupuk NPK ya teman-teman. Oke. Dan di sini hasilnya alhamdulillah lumayan bagus ya teman-teman. Cabai saya subur dan bebas dari hama, terutama hama keriting daun ya. Dan kenapa di sini saya menganjurkan untuk pembenah tanah ya teman-teman, karena nutrisinya itu atau kandungan yang ada pada garam ini sangat bagus sekali. Terdapat mineral-mineral yang berguna sekali untuk tanah ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengaplikasikan garam ini pada tanah ya teman-teman dengan cara dikocor. Dan jika teman-teman ingin mengaplikasikan garam pada saat tanaman cabai teman-teman masih kecil, di sini saya tidak menganjurkan ya, karena jika dosisnya terlalu banyak ya teman-teman, maka akibatnya itu akan unsur pada garam itu akan menyerap air pada akar ya teman-teman. Karena ada sebuah komentar yang ada sebuah pernyataan di kolom komentar saya yang mengatakan, katanya setelah diaplikasikan menggunakan garam, tanaman cabainya itu menjadi layu ya teman-teman. Nah, itu terjadi karena terlalu dekat proses pengecorannya ya, pengkocorannya. Jadi unsur pada garam bisa menyerap kadar air yang ada pada akar, mengakibatkan tanaman cabainya itu menjadi layu ya teman-teman. Nah, makanya dari itu ya, buat teman-teman yang ingin mengaplikasikan garam pada tanaman ya, sebaiknya hati-hati sesuai dengan dosis ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ingin melakukan kocor dengan menggunakan tangki, di sini saya menganjurkan ya lebih kurang ya teman-teman. Teman-teman bisa memakai 16 sendok ya untuk 1 tangki, atau dikurangi juga nggak apa-apa, sampai 10 sendok juga nggak apa-apa untuk 1 tangki jika teman-teman ingin mengkocor. Tapi dalam posisi tanaman cabai teman-teman sudah tumbuh besar ya teman-teman, atau sudah masuk sekitar, sudah mau masa pembungaan ya, itu bagus ya teman-teman. Intinya pada waktu proses pemupukan pertama ya teman-teman bisa mengaplikasikan garam ini ya teman-teman. Dan dengan garam ini lumayanlah bisa teman-teman mengirit dalam masalah biaya ya teman. Jadi mungkin kesimpulannya buat teman-teman yang ingin mengaplikasikan garam pada tanaman cabai ya teman-teman, kalau bisa aplikasikannya itu saat tanaman cabai teman-teman sudah mulai agak besar ya, atau sekiranya menurut teman-teman ini tanaman cabai sudah kuat, jadi tidak akan berakibat apa-apa, bahkan mungkin akan membuat tanaman cabai teman-teman menjadi subur menggunakan garam. Nah, dan di sini juga mungkin untuk aplikasi ya, saya tidak pernah melakukan semprot ya menggunakan garam. Jadi di sini saya hanya konsentrasi saja pada tanah ya teman-teman, fokus pada pembenah tanah, yaitu untuk menambah mineral yang ada pada tanah ya, karena banyak manfaat yang ada pada garam grosok ini. Oke, mungkin itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, dan teman-teman merasa kurang jelas ya teman-teman, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar apa-apa saja yang memang menurut teman-teman belum paham ya. Jadi di sini saya mengatakan kalau garam ini memang bagus untuk tanaman cabai ya teman-teman. Oke, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang menyukai video ini silahkan like, subscribe, dan komen ya teman-teman. Dan sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya.